Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu kantor akuntan publik di Yogyakarta. Penasaran nggak kira-kira apa aja sih yang dilakukan oleh auditor di akhir tahun ini? Yuk kita samperin KAP-nya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Dengan Ibu siapa? Saya Siska Aprilia. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah bersama dengan manajer dari KAP Dr. Andes Susilo, sebuah kantor akuntan publik yang terletak di Kaliurang, Yogyakarta. Mungkin bisa ngobrol sedikit ya Bu? Ya, silakan duduk Mbak. Nah, pemirsa di rumah penasaran nih Bu, kira-kira kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh KAP ini? Jadi gini Mbak, biasanya di awal tahun KAP itu melakukan pengauditan atas laporan keuangan tahunan perusahaan dari kliennya. Nah, KAP Dr. Susilo ini mempunyai klien yaitu PT BCP. Jadi tahun ini KAP Dr. Susilo akan melaksanakan pengauditan atas laporan keuangan tahunan PT BCP, khususnya untuk audit atas penggajian, utang beban, dan beban dibayar di muka. Nah, untuk proses auditnya sendiri kira-kira dilakukan oleh siapa Bu? Kalau proses audit itu sih biasanya kita melakukan pengauditan bersama tim gitu. Jadi kita nanti akan membentuk sebuah tim. Nah, untuk pembentukan tim auditnya seperti apa Bu? Untuk pembentukan tim audit biasanya tim tersebut akan dibentuk oleh partner. Nah, KAP Dr. Susilo ini mempunyai partner bernama Salsabila. Nah, kebetulan udah datang nih partnernya. Halo Ibu Salsa, selamat siang. Nah, mungkin untuk pembentukan tim auditnya boleh dijelaskan oleh Ibu Salsa? Ya, jadi pembentukan tim audit KAP ini terdiri dari partner, manajer, auditor senior, dan auditor junior. Nah, saya selaku partner di KAP ini bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan audit di klien kami yaitu PT Bina Citra Pesona. Kemudian di sini ada Ibu Siska ya, selaku manajer di KAP ini bertanggung jawab sebagai pengawas audit dan melakukan supervisi pekerjaan lapangan dan juga membantu auditor senior. Dan selanjutnya ada auditor senior yaitu dipegang sama Ibu Azra, bertanggung jawab melakukan prosedur audit dan juga mereview serta membantu auditor junior. Dan terakhir ada auditor junior yaitu dipegang oleh Ibu Isma Rianti dan Ibu Muria. Nah, mereka berdua bertanggung jawab atas pelaksanaan auditing dan mengerjakan kertas kerja untuk temuan auditnya dan juga mendokumentasikan prosedur auditing. Audit junior dan audit senior itu biasanya akan menetap di kantor klien kami di PT Bina Citra Pesona. Baik, berarti untuk penyusunan tim auditnya dilaksanakan oleh Ibu Salsa dan untuk supervisinya dilakukan oleh Ibu Siska selaku manajer. Baik, kalau begitu untuk dokumen yang dibutuhkan kira-kira apa aja Bu untuk proses mengaudit ini? KAP biasanya sudah memiliki kertas kerja yang digunakan oleh auditor senior dan auditor junior dalam pelaksanaan supervisi. Kalau begitu, untuk lebih jelasnya mengenai proses mengaudit, kami sudah terhubung dengan senior auditor dan staf auditor yang sedang melaksanakan tugasnya di lapangan. Halo, selamat siang Ibu Azra. Halo, selamat siang. Apakah betul Bu saat ini Ibu sedang melakukan proses audit di lapangan? Kalau boleh tahu lokasinya di mana ya Bu? Betul, sekarang saya berada di salah satu perusahaan penyalur kosmetik dan alat kecantikan yaitu PT Bina Citra Pesona. Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu ke pemirsa yang ada di rumah nih, secara lebih spesifik gitu, kegiatan apa sih yang sedang Ibu dan staf auditor lainnya lakukan? Di sini saya bersama dua staf auditor saya sedang melakukan audit atas pencatatan gaji, utang beban, dan juga beban dibayar di muka. Kira-kira hal apa saja Ibu yang harus kita lakukan selaku senior auditor dan staf auditor untuk memulai suatu proses audit
audit terhadap suatu akun di perusahaan? Tentunya kita akan terjun langsung ke lapangan untuk menganalisis pengendalian internal PT BCP. Saya bersama 2 staf auditor lainnya juga akan meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya kita akan menjalankan tugas sesuai dengan prosedur audit dan menjadwalkan rapat terbuka bersama manajemen senior, general affair, atau staf administrasi utama dari PT BCP. Baik, mungkin untuk lebih detailnya saya juga akan berkomunikasi dengan 2 staf auditor lainnya. Selamat siang Ibu Muria dan Ibu Isma. Ya, selamat siang Ibu Hairiza. Selamat siang Ibu Hairiza. Mungkin boleh diceritakan sedikit nih Bu ke pemirsa yang ada di rumah, kira-kira kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh staf auditor ketika terjun ke lapangan? Aktivitas yang saya lakukan selaku staf audit yaitu melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan serta mencari solusi terkait kelemahan pada pengendalian internal pada sistem penggajian dan menyusun prosedur audit pada sistem penggajian. Aktivitas saya sebagai staf auditor adalah melakukan analisis terhadap kelebihan dan kelemahan pada akun beban dibayar di muka dan melakukan penyusunan prosedur audit pada akun beban dibayar di muka. Baik Ibu, kira-kira kalau boleh tahu nih Bu, apa saja sih yang menjadi kelemahan dan kekuatan di pengendalian akun yang sedang diaudit? Baik, terima kasih Bu Hairiza. Jadi di sini terdapat 2 kelemahan pada sistem penggajian. Yang pertama, karyawan yang menangani catatan karyawan tidak berhubungan dengan pembuatan daftar gaji untuk menginformasikan perubahan status karyawan. Pada kelemahan tersebut terdapat kesalahan adanya karyawan fiktif. Selanjutnya, penyerahan cek dilakukan oleh petugas yang terlibat dalam proses penggajian. Pada kelemahan tersebut dapat terjadi kesalahan, yaitu adanya jumlah pembayaran yang tidak sesuai. Selanjutnya, terdapat 4 kekuatan pada pengendalian internal. Yang pertama, sudah adanya pemisahan tugas antara pembuatan cek dengan pembuatan daftar gaji. Yang kedua, sudah ada otoritas yang jelas untuk masing-masing aktivitas seperti penandatanganan cek, laporan waktu kerja, daftar gaji, dan penyerahan gaji. Selanjutnya, adanya perhitungan ulang terhadap gaji yang akan dibayarkan, dan dalam proses penggajian, semua karyawan dibayar sesuai dengan cek yang bernomor unit pencetak. Pada beban dibayar di muka dapat disimpulkan bahwa kekuatan pengawasan intern pada akun beban dibayar di muka cukup baik karena semua voucher telah memperoleh persetujuan pembayaran, sehingga pada akun beban dibayar di muka dapat dikatakan tidak terdapat kelemahan yang signifikan. Nah, jika seorang auditor itu menemukan adanya kelemahan di pengendalian akun tersebut, lalu langkah selanjutnya itu seperti apa ya Bu? Apakah dibutuhkan perbaikan? Apakah seorang staf auditor harus memberikan saran atas pengendalian akun tersebut atau bagaimana ya Bu? Jadi di sini terdapat 2 solusi terhadap kelemahan pengendalian internal. Yang pertama, jika adanya karyawan fiktif, maka solusinya mereview jumlah penggajian, buku besar umum, dan pencatatan gaji. Membandingkan cek yang dibatalkan dengan jurnal penggajian menyangkut nama, jumlah, dan tanggal, dan memeriksa cek yang dibatalkan dengan catatan personalia. Selanjutnya, jika ada jumlah pembayaran yang tidak sesuai, maka solusinya melakukan observasi terhadap pemisahan fungsi dengan proses penggajian, melakukan penelusuran terhadap bukti cek dengan daftar gaji dan laporan kartu kerja, dan melakukan konfirmasi dengan beberapa karyawan mengenai jumlah gaji yang diterima. Oke, baik. Selanjutnya mungkin pemirsa yang di rumah pengen tahu nih Bu, prosedur audit itu seperti apa sih Bu yang sedang Ibu lakukan untuk proses audit sekarang gitu? Baik Ibu Hairiza, jadi di sini terdapat 6 prosedur untuk pencatatan gaji dan utang beban. Yang pertama, periksa jumlah gaji untuk tahun berjalan, periode yang dicakup, dan tanggal pembayaran untuk menentukan jumlah utang gaji dan akhir tahun berjalan. Yang kedua, lakukan analisis terhadap rekening utang PPh karyawan yang meliputi saldo awal, PPh tahun berjalan, setoran, dan saldo akhir. Yang ketiga, telusur jumlah beban PPh karyawan ke saldo rekening bank. Yang keempat, lakukan analisis untuk PBB yang meliputi saldo awal, pajak tahun berjalan, setoran, dan saldo akhir. Yang kelima, dapatkan rincian jenis-jenis utang beban yang lain yang ada pada akhir tahun berjalan, lakukan vouching terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan, dan yang keenam, pertimbangkan
pengungkapan yang rinci untuk hal-hal yang berhubungan dengan utang beban. Dan berikut ini merupakan prosedur audit untuk beban dibayar di muka. Yang pertama, minta atau buatlah analisis terhadap setiap rekening beban dibayar di muka yang mencakup saldo awal, tambahan, amortisasi, dan saldo akhir. Yang kedua, lakukan pengujian terhadap ketelitian, pencatatan, dan perhitungan. Yang ketiga, telusur saldo awal ke working trial balance. Yang keempat, telusur saldo akhir aktiva ke working trial balance rekening neraca dan saldo akhir amortisasi ke working trial balance rekening laba rugi. Yang kelima, pemeriksaan voucher-voucher dan dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan tambahan rekening beban dibayar di muka. Yang keenam, hitunglah jumlah amortisasi tiap-tiap beban dibayar di muka untuk tahun berjalan. Yang ketujuh, periksa polis asuransi yang ada di perusahaan dan periksa kertas kerja asuransi dibayar di muka. Yang terakhir, dapatkan konfirmasi dari pihak luar perusahaan tentang asuransi, sewa, dan iklan. Sampai saat ini, apakah bukti-bukti auditnya sudah terkumpul, Bu? Kebetulan kemarin saya sudah meminta dokumen pendukung dari PT BCP, Mbak. Dokumen tersebut diantaranya yang pertama ada jurnal pengeluaran kas, yang kedua ada dokumen yang berisikan informasi tanggal pembayaran gaji, jumlah karyawan, pajak yang ditanggung perusahaan dan yang dipotong dari gaji karyawan, dan ringkasan gaji untuk setiap karyawan, juga besaran PBB yang dibayar oleh PT BCP untuk penggajian utang beban, dan yang terakhir ada voucher-voucher terkait beban dibayar di muka serta polis asuransi dari PT Asuransi Pitra Lamsa untuk audit atas akun beban dibayar di muka. Setelah adanya temuan-temuan audit tadi, proses selanjutnya itu seperti apa ya, Bu? Biasanya kita akan mengusulkan jurnal penyesuaian, tapi itu kembali lagi kepada perusahaan untuk memperbaikinya. Seperti pada PT Bina Citra Pesona ini terdapat usulan jurnal penyesuaian yang dibuat setelah adanya kertas kerja indeks H2 karena pada akun utang gaji dan upah terdapat salah saji yang signifikan. Salah saji tersebut terjadi di working balance sheet dengan jumlah akun utang gaji dan upah yang dimunculkan bernilai 0 pada tahun 2005. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama di debit ada beban gaji dan upah karyawan bulan Desember itu sebesar 80.120.000. Ya, lalu di debit juga ada beban PPh karyawan sebesar 8.250.000. Selanjutnya di kredit ada utang gaji dan upah sebesar 76.352.000. Lalu di kredit juga ada utang PPh karyawan 12.018.000. Kemudian terdapat usulan jurnal penyesuaian yang dibuat atas kertas kerja indeks D7. Pada akun iklan dibayar di muka dan beban iklan terdapat salah saji yang signifikan. Salah saji tersebut terjadi di working balance sheet dengan jumlah akun iklan dibayar di muka yang tercatat bernilai 0 pada tahun 2005. Dan pada laporan laba rugi, akun beban iklan untuk jumlahnya dicatat terlalu besar. Sehingga auditor mengusulkan ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama di debit ada iklan dibayar di muka sebesar 30.600.000 dan di kredit terdapat beban iklan sebesar 30.600.000. Baik, terima kasih banyak Ibu Isma dan Ibu Muria atas kesempatannya untuk menjelaskan kepada kami mengenai proses auditing yang terjadi di PT Bina Citra Pesona. Dan terima kasih juga untuk Ibu Azra selaku senior auditor yang sudah mendampingi staf-stafnya di sini. Juga terima kasih kepada Ibu Siska selaku manajer yang sudah menyempatkan waktunya di sini bersama dengan Ibu Salsa selaku partner. Sekian yang dapat saya laporkan dari Kaliurang, Yogyakarta.